Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan makalah yang telah saya buat yang berjudul Pengertian Ciri-ciri dan Gaya dalam Berfilsafat. Dosen pembimbing Bapak Robi Sepria, MPDI. Pertama-tama saya akan menjelaskan dimulai dari latar belakangnya. Latar belakang dari pengertian ciri-ciri gaya dalam berfilsafat. Dapat kita katakan filsafat itu sebagai ilmu yang mengandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimana, mengapa, kemana, dan apa. Pertanyaan bagaimana itu mengandung sifat yang dapat ditangkap atau tampak oleh indera. Jawaban yang diperoleh bersifat deskriptif. Sedangkan pertanyaan mengapa itu mengandung sebab asal mulanya suatu objek. Jadi jawaban yang diperoleh itu bersifat kualitasnya. Sekarang dan akan bersifat kualitasnya. Pertanyaan kemana itu menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau. Pertanyaan kemana itu menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Terus pertanyaan apakah itu tuh menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Jawaban yang diperoleh itu mengetahui hal-hal yang sifatnya tuh umum, universal, dan abstrak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertiannya. Apa itu pengertian dalam berfilsafat? Di sini ada dua istilah, secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi itu filsafat secara harfiah itu berasal dari kata philo yang berarti cinta, sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Jadi filsafat secara istilah itu berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Yang kedua itu ada secara terminologi. Menurut para ahli, yang pertama itu ada Plato yang berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan kebenaran yang aslinya. Nah, yang kedua ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisik, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika filsafat keindahan. Nah, menurut Immanuel Kant, filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal semua pengetahuan yang ada di dalamnya, tercakup masalah epistemologi filsafat. Pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Nah, yang B itu ada asal mula berfilsafat. Ada beberapa hal yang mendorong manusia itu untuk berfilsafat. Yang pertama itu ada ketakjubannya. Ketakjuban yang hanya mungkin dirasakan dan dialami oleh makhluk yang berperasaan dan berakal budi. Manusia itu adalah makhluk yang takjub. Objek ketakjubannya itu adalah segala sesuatu. Yang kedua ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu tuh sebelum filsafat lahir, berbagai mitos dan mite dongeng dan tahayul itu menjelaskan tentang asal mula dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, serta sifat-sifat peristiwa itu. Nah, manusia itu tidak puas dengan penjelasan itu. Manusia terus-menerus mencari penjelasan dan keterangan yang lebih pasti. Itu lambat-lambat mulai berpikir secara rasional. Akibatnya akal budi semakin berperan, mitos dan mite bersisih, filsafat pun lahir. Nah, yang ketiga itu ada hasrat bertanya. Ketakjuban manusia telah melahirkan pertanyaan, dan ketidakpuasan manusia itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung habis. Nah, pertanyaanlah yang membuat manusia melakukan pengamatan, penelitian, dan penyelidikan. Yang keempat itu ada keraguan. Pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh kejelasan dan keterangan yang pasti pada hakikatnya itu merupakan suatu pernyataan tentang adanya keraguan di pihak manusia yang bertanya. Nah, yang kelima itu ada kesadaran akan keterbatasan. Manusia itu merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat terutama pada waktu mengalami penderitaan atau kegagalan. Dengan kesadaran akan keterbatasan dirinya ini, manusia itu mulai berfilsafat. Mulai berpikir bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Yang C itu ada karakteristik pemikiran filsafat, yaitu pertama, dia menyeluruh.
Menurut itu dalam hal ini tuh bisa ditinjau dari segala sisi dan segala aspeknya. Terus dia mendasar dan bisa juga basic. Terus yang ketiga dia spekulatif. Pemikiran itu berkembang menuju pemikiran selanjutnya yang berkembang dari pemikiran dasarnya. Manfaat filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu seseorang itu dapat memahami dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Terus dia tuh dapat menjadikan dirinya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan dia juga bisa dapat mendiri dan berpikir universal atau kritis kayak gitu. Terus dia dapat menuju kebenaran atau mencari kebenaran yang sesungguhnya. Terus yang di itu ada ciri-ciri filsafat. Yang pertama ada skematika konsepsial. Konsepsial itu merupakan hasil generalisasi serta abstrak dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses satu demi satunya. Karena itu, filsafat itu merupakan pemikiran tentang hal-hal serta proses-proses dalam hubungan yang umum. Sebagai konsekuensinya, seorang filsuf itu tidak hanya membicarakan dunia yang ada di sekitarnya, serta dia juga membicarakan yang ada di dalam dirinya gitu. Ia tidak hanya ingin mengetahui hakikat kenyataan dan ukuran-ukuran untuk melakukan verifikasinya aja terhadap pernyataan itu, melainkan ia juga berusaha menemukan kaidah-kaidah berpikir itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada koheren. Koheren itu pemikiran filsafat yang merupakan suatu usaha perenungan atau refleksi kritis rasional yang runtut dan mendalam terhadap suatu hal atau suatu objek yang dipikirkan oleh akal budinya itu. Orang itu bukan berpikir alasan-alasannya atau berpikir setengah hati saja. Jadi dalam proses ini orang perlu mengerahkan seluruh pikirannya itu secara fokus, terarah dan terorientasi gitu. Terkonsentrasi pada objek yang dipikirkannya agar mencapai hasil akhir pemikiran yang benar secara filosofis. Terus yang ketiga itu ada rasional. Rasional itu berarti logis, masuk akal, dan dapat dimengerti atau diterima secara akal sehat. Pemikiran yang logis itu berarti pemikiran yang berhubungan satu sama lain, utuh, tidak terpisah-pisah, tidak fragmentaris, dan tidak terpotong-potong. Yang keempat itu tuh ada menyeluruh atau holistik. Holistik itu berarti pemikiran yang kita harus berhubungan tuh erat dengan seluruh kenyataan yang ada. Jadi segala sesuatu yang dapat dipikirkan termasuk dalam pemikiran filsafat. Jadi objeknya itu bisa berupa apa saja dan segala substansi apa saja sejauh itu dalam yang dapat dipikirkan oleh akal budinya. Terus yang kelima ada memberi visi. Filsafat juga berciri visioner. Filsafat tampil dalam paradigma pandang atau pemikiran atau visi terhadap suatu kenyataan dunia dan dirinya sendiri. Kita tuh tidak mungkin memiliki pandangan terhadap sesuatu jika kita tidak dapat berefleksi secara benar terhadapnya. Jadi hanya orang yang merenung atau berefleksi secara benar yang akan mampu untuk menghasilkan ide-ide cemerlang tentang dunia dan manusia. Jadi seseorang filsuf itu biasanya memiliki visi yang jauh ke depan. Ia mampu melakukan prediksi rasional secara sekarang atas segala fenomena hidup yang terjadi di masa depan. Jadi terus yang D itu ada kegunaan filsafat. Kegunaan filsafat itu adalah segala pedoman untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara sadar dalam menghadapi berbagai segala peristiwa yang timbul dalam alam dan masyarakat ini. Untuk berfilsafat, orang itu harus mengetahui dan memahami ajarannya serta ilmu untuk mempelajari aliran-aliran filsafat itu. Berfilsafat itu berarti bersikap dan bertindak kritis, mencari sebabnya, mencari isinya, mencari hakikat dari segala peristiwa alam dan masyarakat. Bukan bersikap dan bertindak secara tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat ataupun naluri, bukan. Ini filsafat itu berguna sebagai penghubung antar disiplin ilmu. Selain itu, filsafat juga sanggup memeriksa atau mengoreksi dan lebih menyempurnakan prinsip-prinsip dan asas-asas yang melandasi berbagai ilmu pengetahuan. Menurut Franz dan Agnes Suseno, filsafat itu berguna untuk membantu mengambil sikap sekaligus terbuka dan kritis menghadapi tantangan modernisasi dengan perubahan pandangan hidup, nilai, dan norma.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari makalah yang telah saya buat. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan melalui video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Safi Gusnianti dan teman saya kelompok saya Ardiansyah dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini.